Baik, kita akan masuk ke sesi yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar lagi dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, supaya kami mendidik anak-anak kami lebih lagi di dalam Tuhan, menjadi remaja-remaja yang sungguh memuliakan Tuhan bersama kami para orang tuanya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Kristus. Amin. Nah, uniknya sesi 4 ini tidak ada isian ya. Di halaman berapa itu? Jadi hanya garis besarnya di sana. Di halaman 335. Mari kita lihat di sesi 6 dulu sekarang ya. Kita mudah-mudahan, saya tahu ada beberapa dari Anda yang masih sulit untuk mengidentifikasi bahasa kasih anak-anak remaja Anda. Tetapi saya bisa menyarankan untuk mulailah lakukanlah sebisanya. Sebisa mungkin lakukan apakah mengisi bersama anak-anak, karena itu sangat menolong dalam hubungan, mendekatkan dan membina hubungan antar anggota keluarga, kita orang tua dan anak-anak, dan juga mereka, adik kakak. Jadi usahakan benar untuk ketemu bahasa kasihnya, atau kalau masih bingung paling tidak 1 dan 2 bisa bertukar dengan 2 dan 1 nggak apa-apa. Asal bukan Anda pikir yang 5 itu yang jadi 1 itu jauh tentunya, begitu ya. Jadi usahakan betul untuk itu, karena hal-hal itu akan mengurangi tekanan di dalam keluarga. Betul-betul mengurangi tekanan dalam komunikasi, tekanan dalam saling pengertian, dan lain-lain. Jadi usahakan ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana kita memahami otoritas dan pengaruh ya. Kita lihat ayat dari Kolose 3:21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi saya mau katakan apa yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau digunakan bapak-bapak itu adalah dalam konteks zaman dulu itu lebih paternalistik ya, tapi sebetulnya itu berlaku juga buat ibu-ibu. Jadi itu buat orang tua. Dan pesannya adalah janganlah sakiti hati anakmu. Ya. Dan waktu kita menggunakan otoritas dan pengaruh dalam kadar yang enggak tepat, kita menggunakan otoritas terus sampai di masa remaja, itu menimbulkan sakit hati anak. Jadi hubungannya ke sana. Ya, juga diperkuat di Efesus 6 ayat 4, ayat paralel dari Kolose 3:21 adalah, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita menerapkan otoritas secara berlebih di umur-umur anak remaja, itu membangkitkan sakit hati dan membangkitkan amarah anak jadi tawar, dan pengajaran-pengajaran kita itu jadi enggak efektif kepada mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, otoritas dan pengaruh itu ada 2 kebenaran dasar dan 2 masalah besar. Ini saya cuma ringkaskan dari bab itu. Ya, jadi sebetulnya ada di sana. Ya, jadi enggak perlu dicatat sebetulnya. Ini hanya perlu difoto aja. Eksekutif summary-nya. Persis dari buku. Persis, karena ini tidak saya ambil kalimatnya. Ya. 2 kebenaran dasar. Yang pertama adalah parenting merupakan proses pendewasaan kita, orang tua. Proses. Jadi nggak bisa ingin cepat ya. Cepat dapat hasil, cepat anaknya berubah. Karena secepat kita mendewasakan diri, orang tua, kita. Secepat kita mendewasakan diri dalam mendidik anak-anak kita, maka dia cepat berubah. Tapi kalau kita sulit berubah, kita lama berubah, kita tetap menggunakan otoritas, dia juga lama berubahnya. Ya, tapi itu sekali lagi proses. Dan anak-anak kita yang beberapa itu dengan sifat berbeda-beda, itu akan mendewasakan kita secara berbeda-beda juga. Oleh sebab itu perlu sekali pegang frame-nya, pegang strukturnya, pegang prinsipnya. Kedua, proses ini makan waktu dan perlu disertai dengan kesabaran dan tekad untuk berubah secara positif. Ya, ini penting sekali. Dan berubah secara positif, Anda harus terus berdiskusi.
Karena itu membutuhkan kesepakatan demi kesepakatan, kesepakatan demi kesepakatan. Karena suami berbeda sekali dengan istri, seringkali demikian. Jadi kalau itu baru disepakati, baru suaranya baru sama ke bawah, ke anak-anak. Jadi itu kedua kebenaran dasarnya. Tapi ada dua masalah besar yang berkaitan dengan dua kebenaran dasar ini. Yang pertama adalah orang tua memiliki dorongan alamiah untuk mengendalikan sesuatu yang tak terkendali. Ya, jadi masa remaja itu lebih tak terkendali. Anda berpikir bahwa segala sesuatunya masih bisa kita kontrol, padahal dunia mereka lebih terbuka sekarang dan kita lebih ingin mengendalikan lagi yang mereka lakukan. Semua tadi pertanyaan keluar rumah, main sama teman dan sebagainya. Kita punya dorongan alamiah untuk lebih mengendalikan situasi yang tidak terkendali dan itu seringkali membangkitkan amarah dan membangkitkan sakit hati anak. Karena kita menaruhnya dalam kadar yang tidak tepat. Masalah yang kedua adalah orang tua takut untuk mengesampingkan otoritas dan ragu untuk mulai memimpin dengan pengaruh hubungan. Jadi maunya gampangnya itu otoritas, gampang sekali. Pokoknya gini, begitu. Tapi untuk anak-anak remaja itu sama sekali nggak ngepek, nggak berdampak, malah menimbulkan hubungan yang lebih berjarak jadinya. Jadi proses makan waktu orang tua tapi punya ketakutan dan keraguan. Jadi semakin banyak ketakutan dan keraguan, ini berubah secara positifnya nggak bisa. Begitu. Ini juga kalau kita menggunakan dorongan alamiah kita untuk otoritas, maka proses pendewasaan kita makin lambat. Jadi ini berhubungan seperti itu. Ya. Berikutnya. Jadi dia katakan sekarang ada ketaatan versus penundukan diri di bab AA di 335 itu. Ya. Sebetulnya ini sama dengan otoritas dan pengaruh. Jadi kalau kita pakai otoritas, kita mau ketaatan dia. Kalau kita pakai pengaruh, kita mau dia menundukkan diri. Ya. Kolose 3:20, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini paralelnya sama dengan Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Karena harus demikian, Efesus 6 ayat 1. Nah sekarang pengertian dari taat itu adalah obedience, itu merupakan keharusan, kewajiban, tugas. Waktu di Growing Kids, God's Way kita belajar bahasa Yunaninya hupakuo. Hupakuo itu adalah hupa dan kuo itu istilah militer untuk to line up under, untuk berbaris di bawah begitu istilah militer. Pokoknya harus kalau secara militer. Itu ketaatan. Dan itu adalah kata ini. Kolose 3:20 dan Efesus 6 ayat 1. Begitu. Tapi waktu kita bicara mengenai penundukan diri, ya, itu adalah submission. Secara sukarela, didasarkan pada kasih. Nah, itu adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 33 itu mengenai hubungan suami istri. Istri-istri tunduklah kepada suamimu. Submission itu karena kasih. Sehingga kita mau menolong anak-anak kita dari ketaatan di masa kecil mereka, waktu mereka umurnya bertambah menjadi pra-remaja dan remaja, seharusnya itu berubah menjadi penundukan diri, menjadi submission. Karena submission itu adalah dia secara sukarela menundukkan diri di bawah otoritasnya, yaitu kita orang tua. Dan semakin kita menggunakan banyak pengaruh, dia semakin bisa untuk menundukkan diri. Tapi semakin kita tetap tinggal dengan otoritas, itu dia kita paksa terus untuk taat. Dan itu enggak cocok dengan umurnya. Kita harus geser dia dari ketaatan kepada submission, kepada penundukan diri. Bagaimana kita menggeser dia adalah dengan cara menggeser kita sendiri. Dari otoritas kepada pengaruh. Nah, ini adalah saya ringkaskan dari buku. Tahun-tahun remaja merupakan saat yang membingungkan
Bukan hanya untuk anak Anda, tapi juga bagi Anda sebagai orang tua. Dia bingung loh menghadapi perkembangan-perkembangan dirinya yang kadang-kadang kan kalau seperti minggu lalu bilang itu so tau banget sih. Kita kan dengar kalimat dia tuh sebetulnya so tau banget gitu, tapi dia pikir dia tahu gitu loh. Jadi dia ada dalam fase yang bingung gitu kan, ya. Nah, kalau kita lebih bingung lagi, wah berabe deh udah. Ya, bingung dengan bingung. Nah, jadi habis itu karena bingung, Anda merasa khawatir tentang apa yang ada di depan. Jadi gimana ya? Nanti kalau dia minta ini, nanti kalau ini gimana begitu ya? Bingung. Nah, kemudian kekhawatiran ini dapat memunculkan keinginan untuk meningkatkan otoritas. Daripada gue bingung-bingung, udah aja deh pokoknya, nggak boleh. Gitu kan, kemarin kamu udah pergi malam-malam, sekarang enggak, nah, misalnya gitu ya. Misalnya, jadi kita ada kecenderungan untuk balik lagi ke otoritas yang mudah. Begitu, dan itu kita udah lakukan bertahun-tahun sejak mereka kecil. Ya. Nah, sekarang jadinya adalah orang tua permisif dalam kebingungan ya. Orang tua permisif yang ngizinin aja, dan orang tua otoriter yang larang terus, itu sama-sama merampas dari anak remaja keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjadi remaja yang sehat. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan, iya saya ikut temen atau enggak ya, saya ini perlu enggak ya, saya besok ada apa ya, ini kan dia kalau orang dewasa kan mikir itu semua kan. Nah kalau kita permisif dan atau kita otoriter, dia kehilangan kesempatan untuk bisa menimbang. Begitu. Itu yang dikatakan di situ. Karena apa? Karena kita bingung sebetulnya. Ya. Jadi terakhirnya adalah dikatakan di situ banyak sekali anak-anak mencapai usia belasan dalam keadaan kurang pengarahan. Itu satu, atau kurang termotivasi. Kurang pengarahan itu adalah untuk orang tua yang permisif. Kurang termotivasi itu sebaliknya untuk orang tua yang otoriter. Udahlah, apa-apa juga pasti nggak boleh. Udah jangan tanya. Terus dia sneak, gitu. Jadi dia melipir, dia cari, dia menyiasati, begitu. Jadi kami melihat ada banyak sekali anak remaja yang tidak terkoneksi dengan orang tuanya secara baik, dan dia jadi anak remaja yang kurang sehat sebetulnya. Yang anak remaja kita tahu ya impulsif sekali, pokoknya apa maunya. Terus dia mencapai usia belasan tahun yang sebetulnya kedewasaan dia udah mulai muncul, tapi enggak jadi. Enggak jadi itu. Bantet. Ya, saya suka pakai istilah itu. Bantet. Dia umur 13 bertindak seperti anak umur 10 atau 11. Dia anak umur 16 tapi moody banget seperti anak umur 12 yang baru dapat tadi bulannya datang terus begitu ya. Jadi itu enggak cocok, dan saya melihat anak-anak seperti itu, saya melihat ya, saya melihat ya, satu kali saya melihat ada gini di kumpulan kami, kumpul kita lagi makan bareng, terus seorang ibu tanya sama anaknya cowok, mau minum apa kamu? Terus anaknya bilang apa saya lupa, apa gitu dia bilang, iya, terus ibunya bilangin, terus saya panggil maminya, saya di meja itu di situ. Umur berapa dia? Saya bilang gitu. Umur 11. Jadi masih gitu cara ditanyanya. Ini karena kami dekat dengan keluarga itu ya. Dalam kumpulan ya, dalam klub kami gitu ya. Kamu nggak usah tanya begitu dan nggak usah bikinin minum dengan cara begitu. Dia anak umur 11, saya bilang gitu. Dia nggak jadi seorang remaja yang sehat karena dia diperlakukan oleh maminya seperti anak kecil karena maminya udah kulino kalau dalam bahasa Jawanya. Udah apa? Kebiasaan. Udah kebablasan. Ingatnya adalah bikinin minum terus dari. Saya bilang sama, kalau dia umur 6, boleh. Terus saya bilang sama anaknya, kamu bikin minum sendiri. Keterlaluan. Saya bilang, kamu bikin minum sendiri, bisa? Bisa om. Pergi. Saya bilang begitu. Jadi lihat ya, itu kalau kita memperlakukan anak itu enggak seperti umurnya, begitu, dia enggak jadi remaja yang betul-betul remaja yang bertumbuh.
Sekarang contoh praktisnya. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang kami senang sekali punya pengalaman bergaul dengan banyak remaja yang saya melihat, oh betul-betul yang membangkitkan amarah di hati anak-anak adalah cara kita merespon. Ya, berikut ini adalah contoh-contoh, saya nggak akan cerita rincinya, tapi coba bayangkan bagaimana kita merespon yang benar dan bisa mendorong anak untuk berpikir, bisa mereka bertumbuh untuk mulai menimbang, punya kemampuan untuk menimbang. Satu anak, ini anak kami, korem, pulang ya, ganti, ini saya pernah ceritakan di kelas middle, ya, komisi remaja, dia adalah pianis, lalu dia pulang, dia bilang aku mau keluar, aku nggak mau lagi jadi pianis, karena waktu itu konduktornya ganti. Wah dengan keluhan dia beginilah lagunya ini tanda mulainya enggak jelas anak-anak segala macam keluhannya. Nah sekarang responnya mau diomelin harus pelayanan. Kamu udah bagaimana bayangkan respon kita seperti apa gitu, mikir sebentar pause ya. Ada lagi anak satu remaja yang diminta dipilih jadi ketua. Nah terus dia enggak mau, aku sibuk enggak mau. Terpilihlah anak lain. Dan sepanjang kepemimpinan anak yang lain ini, bulan-bulan pertama setiap kali dia komplain sama papinya. Masa dia gini ya Bia? Dia gini, dia kan harusnya begini dan harusnya yang lain sebagainya. Nah sekarang si papi harus stop dulu ya. Apakah mau gitu ataukah mau menolong dia untuk berpikir. Ya. Contoh lain lagi, ada anak yang dia sulit sekali untuk berkata tidak dengan temannya. Dan orang tuanya seringkali kalau dia ketemu dengan teman atau apa merasa kamu itu dimanfaatkan sama temanmu. Masa rumah kita di sini ketemunya di jauh-jauh sana, harus jemput dia, pulangin dan segala macam. Tapi kita nggak tahu hati anak kita dan pikirannya apa gitu ya. Tapi kita memutuskan, kita nggak mau anak kita dimanfaatkan orang lain gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kejadian kecil yang waktu anak-anak bercerita kepada kita, respon kita akan sangat menentukan. Apakah kita membuat dia bisa berpikir dan menimbang, ataukah respon kita membuat anak-anak justru menjauh dari kita. Nah kita bisa memilih respon kita seperti apa. Ya. Contoh-contoh tadi untungnya berakhir dengan baik semuanya. Ya. Satu contoh yang terakhir adalah untuk yang membantu anak kita bisa berpikir. Anak kami pianis di banyak kegiatan, lalu di sepanjang minggu dia sudah keluar malam 2 kali. Hari Senin, karena dia tingkatnya udah cukup tinggi, dia lesnya malam. Gurunya hanya ada malam. Lalu dia ikut kor dewasa, hari Kamis, malam. Yang saya selalu titipkan ke Ibu Melina. Setir sendiri, stop di Tante Melina, berangkat sama Tante Melina, kembali di situ, pulang bawa mobil sendiri. Jadi waktu itu dia ditanya, diminta lagi, mau enggak jadi pianis untuk satu kelompok vokal, Hosana. Latihannya hari Rabu malam. Ya, ini udah sebetulnya kami kalau ditanya juga enggak usah, udah berapa kali keluar malam kamu gitu ya. Tapi prinsip untuk menolong anak-anak bisa menimbang adalah dengan pertanyaan. Menurut kamu gimana? Lalu dia pikir-pikir, iya ya aku sudah keluar malam 2 kali. Kayaknya enggak usah deh yang ini. Oke, kita bersyukur dia mau mempertimbangkan hal itu gitu ya. Tapi pertanyaan, menurut kamu maunya gimana? Menurut kamu pikiranmu gimana? Lalu kita masukin. Kalau kamu pengen tahu nggak menurut ayah bunda gimana? Kalau kita tanya lalu dia jawab iya, nah berarti kita sebenarnya dapat password untuk ngomong pendapat kita. Lalu kita kasih time frame. Ya, time frame adalah untuk dia mempertimbangkan, nanti putusin pada jangka waktu tertentu. Ya, mengenai yang dia mau keluar tadi, kami mendorong untuk kasih masukan, kamu pikir kalau 3 bulan kamu mau berhenti, silahkan. Nanti kamu pikir gantinya apa. Tetapi hal itu mendorong dia untuk berpikir dan mempertimbangkan, dan dia akan terima semua masukan kita dan semua nasihat kita. Karena dia tahu kita tidak memutuskan dan tidak menggunakan otoritas. Tapi dia dikembangkan dan dia bisa mempertimbangkan banyak aspek. Jadi tanyakan apa menurut dia, menggunakan akal budi, ajarkan dia untuk meminta nasihat, kemudian dia
berdoa mencari pimpinan Tuhan untuk hal ini. Hal itulah yang kita mau tumbuhkan di anak-anak kita. Indah sekali ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini adalah pelajaran kita di kelas yang lalu, di preteen, di middle years. Ya, jadi dan ini adalah diagram yang kita juga sudah lihat di pertemuan yang lalu, pertemuan pertama. Nah, sekarang saya ingin menekankan satu hal di sini adalah di sini ada batas sekarang adalah pra remaja 8 sampai 12 ya. Itu kita kelas yang lalu. Nah, sekarang remaja adalah di atas 12. Ya. Nah, kemudian ini adalah anak-anak itu dewasa di atas 18. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita udah sepakat kita yang lalu dalam pertemuan ini adalah pola hubungan dewasa mulai dari umur 8 sebetulnya. Pola hubungan dewasa ya. Menggunakan pertanyaan misalnya contohnya seperti tadi tidak membuatkan keputusan begitu ya. Menggali dia untuk belajar mengambil keputusan, menggali dia untuk belajar menerima konsekuensi atas keputusan-keputusan dia, dan dia jadi remaja yang sehat. Sekarang, ini adalah nilai orang tua. Waktu anak-anak umur 0 sampai 8, itu adalah semua adalah nilai-nilai kita, nilai keluarga kita yang kita berikan dan dia harus lakukan. Values kita. Ya. Dan itu adalah di dalam istilah itu adalah pakai wewenang eksternal. Dan dia obey, obedience untuk hukum harafiah. Wewenangnya itu dari kita, eksternal. Kita kasih gini, enggak boleh, boleh, iya begitu. Ya kalau Bapak Ibu masih ingat waktu di GKGW seringkali kalau kita tanya kenapa kok bagi kan mami yang suruh gitu ya kalau anak-anak ya. Ya itulah wewenang eksternal contohnya. Dan di masa ini nilai-nilai mulai kita transisikan di umur 8 sampai 12. Dan itu adalah masa transisi. Karena kita punya waktu 4 tahun untuk mulai mentransisikan. Ada hal-hal yang dia sudah mulai bisa ambil keputusan sendiri, ada yang belum, kita pegang dulu, terus sedikit-sedikit kita dorong. Begitu. Jadi di dalam keseluruhan kehidupan dia, enggak semua hal langsung dia bisa. Ya. Tapi ada hal-hal yang dia udah bisa. Misalnya anak kami seperti tadi pertanyaannya adalah, mau mengiringi ini lagi iya atau enggak? Tapi di dalam hal pelajarannya dia udah bisa menentukan. Saya mau ambil ini jadwal saya begini, dia udah bisa menentukan. Ya, tapi itu transisi. Makin umurnya makin ke dekat ke 12, makin banyak yang didorong ke anak sehingga dia makin dewasa, begitu ya. Dan yang terakhir adalah kita berharap itu menjadi nilai-nilai pribadi dia sendiri. Dan itu artinya itu menjadi wewenang internal di dalam diri dia. Kenapa? Karena dia paham prinsip di balik hukum. Dia paham akan firman yang kita pakai untuk membahas setiap hal. Dia paham apa yang harus dia doakan. Jadi dia punya wewenang internal. Jadi begitu prosesnya yang kita pelajari di kelas preteen yang lalu. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Jadi itu maksudnya adalah berpindah dari otoritas yang semakin turun ke pengaruh yang semakin naik. Otoritas jadi semakin di belakang, pengaruh semakin ke depan. Instruksi dan koreksi semakin berkurang. Sebaliknya itu diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir dan mulai bisa mengambil keputusan. Otoritas kita makin kecil. Itulah bertransisi dari otoritas ke pengaruh. Ya, kalau tadi kita melihat ya bahwa kita menolong anak-anak remaja untuk bisa berpikir dengan menggunakan akal budinya, minta nasihat ya atau mencari informasi kepada orang tua kita, dan dengan bertambahnya usia, kami juga membuka lebih luas lagi untuk bertanya kepada orang lain, untuk bertanya kepada teman-teman kami atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai hal itu. Contohnya anak kami tertarik sepeda, ya, kami nggak ngerti
sepeda itu. Menurut kami waktu itu cukuplah beli yang di Carrefour sepeda. Tapi ternyata dia ingin yang wah sepeda yang begini. Kami nggak punya informasi itu. Jadi waktu dia minta bertanya, kami mendorong untuk coba kamu tanya sama Om Yudi. Karena kami kenal Om ini, wah sepedanya banyak di rumahnya ya. Dia suka bikers ya. Jadi kami kasih panduan, kamu tanya ini harga, ini bedanya apa dan segala macam. Coba kamu minta nasihat, cari informasi dari Om Yudi. Cari informasi dari Om ini. Sebelum akhirnya kami setuju untuk memberikan sepeda yang di toko sepeda, bukan dari Carrefour ya. Dengan kualitas yang jauh dari ekspektasi dia. Tadinya dia pikir oh dibeliin yang paling harga 1 juta gitu ya. Dan kami belikan yang jauh lebih dari itu karena kemudian dia membawa informasi yang menolong kami, oh begitu. Kalau tahu oh seperti itu, kami pun mendukung. Dan dia ikut dengan Om Yudi beberapa kali bersepeda kemana-mana. Yang kalau nunggu papa kayaknya, ya karena itu kami nggak tahu begitu ya. Bahkan mesti beli helm bun gitu. Yang kami nggak tahu. Kata Om Yudi, wah begitu kata Om Yudi kita dengarkan kan. Jadi itu adalah hal yang indah sekali karena kita mendorong anak-anak ini bertumbuh di luar tanya sama mama papa, ada banyak teman-teman lain yang punya informasi pengetahuan yang hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu menjadi indah buat anak-anak kita, itu menyenangkan. Mereka bisa bawa apapun, bisa bertanya, bisa meminta nasihat dan kita bersedia untuk mendengarkan. Kami mendorong juga anak-anak bertanya kepada para GI, pada guru Injil. Kamu tanya Cisanti, kamu tanya Ko Melki, kamu tanya Ko Alex bagian. Ya karena umur-umur katekisasi ya, kadang-kadang mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang kita jengkel gitu ya, yang nggak tahu juga jawabnya gimana gitu, tapi kita nggak tahu begitu ya. Nah kita bisa mendorong untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan katekisasi yang serba rumit itu kepada pembimbing mereka. Saya ingin tanya bila orang tua pada masa 0 sampai 8 atau bahkan 8 sampai 12, bahkan 13 sampai 16 misalnya ya, itu tidak ideal di dalam menggunakan otoritas dan pengaruhnya, bahkan cenderung terbalik ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang di dalam hubungan dia dengan anaknya sudah di awal-awal itu tidak belajar lebih awal mengenai hal ini. Nah, kira-kira kata terlambat tentu tidak ada ya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini bila katakanlah misalnya begini, dari kecilnya otoritasnya justru lebih longgar gitu, makin remaja makin ketat gitu, kan terbalik begitu ya. Dan untuk orang tua yang katakanlah sudah kebacut gitu ya, terlambat begini, ini apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pasti tidak ada kata terlambat untuk satu perubahan, untuk satu pertobatan di dalam parenting, begitu ya. Tetapi memang kita harus bekerja keras untuk itu. Karena saya mengatakan kepada para orang tua, di dalam rentang umur anak, sekarang kita bicara di atas 12 sampai 18, begitu ya. Itu pendek sekali. Nah, di sini banyak anak yang mulai berpisah dengan orang tua dalam hal kuliah, pergi dari kotanya, atau juga anak-anak yang udah kuliah, itu waktunya sedikit sekali, walaupun tinggal di rumah, begitu. Sehingga Anda betul-betul harus kejar setoran, manfaatkan waktu yang enggak banyak itu dengan anak-anak umur itu. Sehingga kalau pertanyaan Anda adalah, kalau di sini kami belum melakukan hal-hal yang tadi itu dikatakan, jadi bagaimana di sini? Berarti di sini Anda harus lakukan PR lebih banyak. Jelas sekali. Jelas sekali.
lebih rendah hati lagi kepada anak. Yang selalu saya katakan, udah pasti banyak sekali minta maafnya. Pasti banyak sekali minta maafnya. Maaf, papa baru belajar. Ternyata papa selama ini salah. Jadi bicarakan, karena di umur ini adalah sudah harus pakai dialog, bukan pakai otoritas lagi. Selalu tanya, enggak dalam satu paket seluruhnya, tapi per bidang ya. Kita bereskan satu bidang, misalnya jadwal. Menurut kamu, ya kita bisa nggak? Kita akan bicara sekarang. Jadi kalau Anda misalnya corong itu terbalik seperti ini, begitu, dan Anda ada di sini sekarang, begitu, ya katakan, minta maaf untuk corong ini. Papa atau mama enggak mendidik kamu dengan benar, terlalu banyak kebebasan yang diberikan. Terus katakan, sehingga seringkali kamu ambil keputusan, coba kita lihat yang begini, yang begitu, terjadi ini, terjadi itu. Nah sekarang papa dan mama belajar. Berikan ajakan untuk belajar bersama. Gitu. Kita belajar bersama yuk sekarang. Begitu. Katakan, waktu papa dan mama untuk membina kamu enggak banyak. Kamu sebentar lagi udah akan jadi orang dewasa. Tapi sebisa mungkin waktu ini papa mau siapkan kamu supaya jadi orang dewasa yang benar, yang baik. Jadi pertama adalah tunjukkan bahwa kita ada di pihak dia. Bukan, wah berarti ini kamu udah kebablasan ya, kamu udah terlalu banyak ini, berarti sekarang papa mau perketat. Wah itu against begitu ya, versus. Jadi papa ada sama-sama dengan kamu, papa mau menyiapkan kamu untuk jadi orang dewasa yang bisa memilih dengan baik, ambil keputusan dengan baik. Ada beberapa hal di keluarga kita yang salah, yang perlu kita ubah. Ya, terus bicarakan. Tapi jangan bicarakan semuanya, seluruh kehidupan. Itu menimbulkan depresi. Jadi bicarakan satu-satu ya. Ini mama bicarakan ini dulu satu ya, nanti kita bicarakan hal lain. Tapi konteksnya adalah seperti itu. Papa minta maaf, mama minta maaf karena banyak hal yang salah. Sama juga, yang misalnya otoriter gitu, yang sempit sekali, juga minta maaf juga, begitu. Begitu ya, Pak Arthur. Pertanyaan lain? Belakang boleh tolong di estafetkan? Estafet aja. Ya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan gini Pak, tadi kan Bu Rina kasih contoh ya, untuk anak-anak remaja kita selalu bertanya gitu ya. Ketika nilai-nilai memang sudah kita transferkan masa anak-anak dan remaja, otomatis kita harapkan yang mereka ambil putusan adalah keputusan yang sesuai sama nilai-nilai yang sudah kita tanamkan. Pertanyaan saya adalah gini, jadi sebenarnya ketika kita bertanya, itu kita ngarahin supaya jawabannya sesuai dengan nilai-nilai kita, atau memang kita ya sudah kali ini kita memang lepasin nih, maksudnya supaya ya udah kalaupun dia ambil keputusan salah pun ya sudah kita dampingi saja gitu dengan keputusan dia, atau memang sebenarnya kan kita ngarah-ngarahin gitu ya, atau apakah pertanyaan kan bisa juga sebenarnya kita ngarahin kan. Terus kalau kita ngomong kayak gini, kalau pandangan mama sih seperti ini, tapi terserah kamu gitu. Cuman untuk anak-anak yang taat kan akan begini, oke, mama maunya gitu, ya ikut. Tapi kan gimana nih menurut Bapak sama Ibu? Bagus sekali pertanyaannya. Betul, waktu awal-awal kita mulai bertanya ya, itu tentunya itu harapannya adalah anak-anak sesuai dengan pilihan kita ya, dengan keputusan kita. Tapi kalau kita mau exercise dan betul-betul mempercayakan hal itu, memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir dan mempertimbangkan dan betul-betul melepas ekornya, kita akan takjub melihatnya. Ada saat-saat bahwa kita nggak setuju sebetulnya. Tapi kalau hal itu bukan masalah dosa, bukan hal yang moral gitu ya, mengenai preference, mengenai apa. Dan dengan personality anak-anak yang berbeda, saya belajar bahwa dia adalah udah remaja yang punya
personality yang beda sekali dengan saya. Contohnya anak kami yang gaul banget, ada banyak hal yang dia putuskan yang saya sebenarnya yang nggak setuju. Jemput teman di mana, nyetirin ya, nanti balik lagi kemana. Aduh itu nggak efektif sekali. Karena kita ini mami sibuk ya maunya yang efektif, efisien, hemat gitu ya, semua faktor dipertimbangkan. Tapi dia belum punya wawasan mengenai hemat ya, belum ada. Buat dia adalah loyalty, kesetia kawanan, dia mendukung temannya lagi perlu gitu ya. Itu maksudnya kita di kilometer yang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa paksakan, nanti waktu dia di kilometer yang beda, di umur yang berbeda, ada banyak aspek-aspek yang lain yang kemudian dia belajar. Ya, jadi waktu anak kita punya pemikiran yang lain, dengan waktu kita mulai menerapkan hal ini, saya betul-betul mulai bisa untuk betul-betul membiarkan mereka yang memutuskan. Tetapi tentunya prinsip kita sampaikan, tapi kita bilang bahwa betul-betul ayah bunda whatever your decision, kita akan dukung. Full gitu ya. Apapun hal itu ya, mengenai cara diet, mengenai jam, bagaimana dia mengelola ini, mengenai kita dorong dia untuk ikut mission trip terus dia nggak mau ya, menurut kita apa saja isunya bisa macam-macam. Tetapi waktu kita memberikan masukan betul-betul sesuai dengan potensi dia, sesuai dengan kekuatan dia, kalau menurut ayah bunda buat kamu ini bagus. Tapi kamu pikirin gitu ya. Jadi atau kadang-kadang mereka bilang mereka mengambil referensi bagaimana kami memberi nasihat untuk kakaknya. Tapi kemudian itu lain. Kalau untuk kakaknya hal ini akan baik buat dia karena ini gitu ya. Tapi untuk dia hal ini enggak sesuai dengan kekuatannya. Nah, itu akan jadi masukan yang bagus. Dan dia bisa melihat aku enggak harus selalu sama gitu ya. Kalau kakaknya ikut ini, aku juga harus ikut ini. Orangnya beda sekali, personality beda, temperamen beda. Dan itu adalah hal preferensi ya, hal kegiatan, hal keputusan, hal cara dia mengelola banyak hal. Ya. Jadi contoh yang simpel lah, anak kami yang paling kecil dia bilang, aku ditawarin untuk jadi teacher's assistant sekarang. Nah kami melihat dia itu orangnya ada fun-nya di dalamnya. Jadi kami bilang belajar sendiri, ada piano lesson udah privat ya, jadi kami mendorong kalau ada pekerjaan yang dia ambil pekerjaan part time, jangan yang serinya privat mengerjakan sendiri, kamu ambil yang ada krunya atau ada timnya, sehingga kamu ketawa kamu itu bisa keluar di situ ya. Jangan semuanya kerjain yang solo sendiri gitu. Waktu itu dibilang soalnya kan kalau buat Radit, Aibun suruh dia bagus kalau dapat PA, TA gitu ya. Oh beda, dia mau jadi dosen di bidang hal itu. Jadi kalau untuk dia itu bagus. Kalau untuk kamu, jadi dia punya perspektif. Karena waktu kami memberikan dukungan untuk kakaknya dan kami bangga, kami mendorong, dia pikir, oh itu adalah arah yang kami senang gitu ya. Tapi waktu kami memberi masukan sesuai dengan potensinya, dia bisa punya perspektif yang beda dan oke, aku akan pikirin. Gitu ya. Keputusannya apapun, kami akan dukung. Gitu. Juga di umur 8, misalnya di sini, itu berbeda dengan di umur 12. Jadi waktu kita main dengan corong, kita udah pakai dialog, kita tetap sediakan pilihan yang terbatas untuk anak umur 8 dan 9. Tapi 12 dan 15 dia udah boleh pilih sendiri. Gitu ya. Tapi Anda harus siap untuk pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Begitu. Dan siap juga untuk konsekuensi yang buruk misalnya, yang bukan dosa, atas pilihan dia. Bahwa kita enggak ngenyek, bahwa kita akan membahasnya kembali dengan nada yang biasa. Maka dia akan jadi anak yang dewasa pada umurnya. Gitu ya. Terima kasih. Boleh estafetkan. Iya, ini kemarin karena tadi ngomong soal yang izin itu, kemarin sih baru kemarin ya, kan mereka pergi gitu, anak-anak ini biasanya udah tahu kalau mau pergi SOP-nya apa gitu ya. Nah, tapi karena mungkin mereka kemarin pas pulang, excited gitu, baru ketemu di mobil cerita gini, pas masih ada temennya juga kita nganterin pulang,
Terus di mobil itu juga ngomong di depan temennya, besok pergi lagi loh ya, besok pergi lagi. Karena kan hari ini ada yang nggak ikut tuh, kasihan nggak boleh sama maminya, jadi besok kita pergi lagi gitu. Saya langsung bilang, oke, we talk about this later. Ada temennya kan, oke, itu udah sebenarnya udah, gitu kan. Begitu temennya keluar, pengen sih. Waktu ada temennya saya cuman koreknya cuma gini, oh hari ini gimana, bagus, oh iya jadi besok lagi ya, gitu udah. Jadi koreknya cuman baru sampai situ karena ada temennya. Begitu turun langsung saya bilang, the answer is no. Terus dia kaget gitu, ya. Keputusan udah palu Ya, diketok. Dia kaget karena biasanya itu kita jarang sekali say no. Sampai dia bilang, kita nggak pernah say no ya, oke. Kalau SOP-nya benar no, it's okay gitu loh. Itu langsung the answer is no. Dia, hah? Why? Gitu. First, you don't follow the SOP. You nggak bilang besok pergi jam berapa, sama siapa, and all those kind of things. Second, you say in front of your friends. The third thing itu tadi pernyataan bukan pertanyaan. You didn't ask for permission, that was a statement. Okay, so the answer is no. Terus dia langsung, Terus habis itu tadi kalau misalkan you bilang, oh it's because it's nice. If you would have asked me, Mam besok boleh nggak ya pergi, soalnya tadi ada yang nggak ikut loh besok. Itu mungkin Ayah akan pertimbangkan. Tapi tadi jawabannya besok yang mau pergi, soalnya tadi dia nggak ikut. Kasihan loh mamanya nggak kasih. Hah? Dia hari ini nggak dikasih sama mamanya, bilang sama dia besok lo nggak dikasih sama mak lo. Wah ini contoh yang seru nih. Jawaban yang skakmat. Ya kan, what am I to you gitu, dia kemarin gak dikasih sama mamanya, terus sekarang lo cuma dia kasihan, huh? What? Ya, tapi ya udah, that's it. Tapi maksudnya saya ngomongnya juga enggak, it's like flat tone, oke? Flat, very Paling tidak flat. menurut versi parents lah. Iya, flat. Was it flat? I think it flat. Flat ada kan? Percaya Diana. Tapi begitu turun, dia biasanya dia yang sewot kan, dia udah gitu. Terus pas turun, anak itu turun udah langsung masuk, terus sampai atas saya lagi mikir juga, was I harsh gitu. Terus dia bilang, gue bilang biasanya lu bilang gak pernah say no, kali ini gue say no gimana sih gitu. Terus dia bilang, mungkin dia cuma malu aja sih sama temennya gitu, mungkin dia malu aja sama temennya. Nah tadi kemarin saya pikir itu udah bener loh, tapi karena tadi katanya suruh berdialog, saya jadi bertanya-tanya, bener apa gak ya? Jadi bener apa enggak? Berat ini berat. Maksudnya dia bilang ya dia mungkin malu sama temennya. Apakah saya harus save her face? Or itu menurut saya ridiculous itu. Gitu. Bagus sekali, ini contoh yang real sekali ya. Dan anak-anak yang sudah mulai bergaul, anak-anak yang di organisasi mungkin dia punya kepemimpinan gitu ya. Dan kita tahulah anak-anak itu kan kalau janji cepat sekali gitu ya. Cepat memutuskan dalam euforia perasaan baru bareng, besok ketemu lagi ya kita, besok. Kita ngerti lah, kita juga pernah kan sama temen tuh rasanya wah udah maunya forever friends betul. Jadi kita mengerti, feeling itu kita ngerti. Nah sekarang, sekali lagi tadi kita bilang ya, satu adalah mengajarkan mereka menggunakan akal budi untuk mereka bisa berpikir. Kedua, mengajar mereka untuk minta nasihat, baik kepada kita maupun kepada teman-teman yang komunitas kita. Kemudian yang ketiga, dia untuk minta hikmat Tuhan dan dia belajar untuk memutuskan. Jadi 3 langkah ini bagus sekali kalau kita exercise. Tetapi meskipun kita sudah mengajarkan hal ini, sudah tahu SOP-nya anak-anak, tetapi namanya mereka ini anak remaja. Terbawa emosi, udah keceplos, udah kadung janji gitu ya. Aku udah kadung janji. Akan ada situasi-situasi seperti itu? Ada. Dan kita bisa kembali melihat konteks. Apakah ini dalam konteks liburan 17, hari kejepit ya, ataukah ada temennya mau farewell itu ya. Kalau ada temen yang kuliah mau farewell, itu farewellnya itu bisa wah banyak sekali ya. Dan sama ini, sama yang kemarin tuh nggak bisa sama itu gitu. Jadi kita perlu memperluas untuk melihat konteks. Nah waktu kita melihat konteks, kalau itu hanya pure masih spontanitas,
kami kadang-kadang memilih untuk berada di pihak anak-anak dengan save their face. Jadi untuk menyelamatkan dignity mereka. Aku kan malu, mukamu taruh di mana? Aku udah bilang iya, malah aku yang mencetuskan idenya. Maka dalam beberapa hal kami mengizinkan, agree to disagree. Tetapi kami beri konsekuensi di kali berikutnya. Jadi konsekuensinya bukan kejadian khusus itu. Kalau kejadian khusus itu sangat memalukan. Mami, this is very humiliating. I don't know what I have to say to my friends gitu ya. Jadi biarlah dia belajar dari hal itu, tapi kita berikan konsekuensi. So you don't go, misalkan nggak boleh apa, atau hal-hal lain yang menolong dia untuk hal ini nggak akan terulang. Dan dengan kedewasaan anak-anak dengan tambah umur, nantinya dia akan bisa bahwa hal-hal yang spontan itu nggak akan segera dia janjikan ke orang sebelum dia tanya dengan situasi konteks keluarga dan apa. Dan kalau anak-anak ini sudah terbiasa, kita belajar di GKGW ya, dari keluarga yang interdependen, maka dia akan bisa untuk mempertimbangkan, oh mesti cek dulu sama mami atau adikku besok ada apa dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat kita izinkan, ya, dan konsekuensinya dalam bentuk yang lain, dalam kesempatan yang berbeda. Ya. Terima kasih Pak Hans Rudiana, pertanyaannya bagus sekali. Yakobus 1 ayat 2 katakan, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, bukan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena waktu kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kamu belum tentu jatuh di dalam itu. Kamu belum tentu jatuh melakukan dosa. Tapi waktu kamu menghadapi pertanyaan seperti itu, itulah kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan kalau kamu melakukan hal yang benar, kamu akan keluar dari situ tanpa berdosa. Seperti Yesus jatuh ke dalam pencobaan, tapi dia tidak berdosa. Jadi setiap kali menghadapi attack gitu ya, gitu kan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bahwa engkau jatuh ke dalam pencobaan dan engkau harus berusaha keluar dari situ tanpa berdosa. Begitu ya, seperti situasi tadi. Ya, karena sebetulnya situasi yang sebaliknya bisa terjadi. Waktu anak-anak umur remaja, sering kali kadang kita masih nggak ngeh gitu ya. Anak-anak kami sering kali diminta pelayanan ini atau diminta ikut hadir di apa, dan kami udah kecepetan, saking antusiasnya, oh iya bisa. Nah anak-anak kami yang protes, kok nggak tanya dulu? Kok mama itu udah langsung bilang, Ki aku pasti mau ikut pelayanan itu ya. Ini family, mengatasnamakan family. Tapi kemudian kalau kita sadar, oh iya ini hal yang seharusnya didiskusikan. Tapi waktu itu kami lihat kalender kayaknya bisa. Jadi oh iya keluarga kami bisa ikut. Gitu ya. Anak-anak pun bisa melihat hal itu sebagai, wah udah langsung ini bukan kategori family tapi mami udah putusin kita harus ikut. Gitu ya. Jadi hal sebaliknya pun sebenarnya bisa terjadi. Oleh sebab itu pembicaraan itu mesti dibahas. Waktu kita kemudian kasih izin, oke. Karena kamu udah kebablasan begitu, tapi menurut kamu, apakah seharusnya kalau kamu bicara begitu, terus dibalik, case-nya dibalik seperti tadi. Kalau kamu begini-begini terus mama jawab kepada teman mama, iya dia pasti bisa. Kamu akan seneng atau enggak? Ya enggak sih, oke. Berarti kali berikutnya, kalau teman kamu ajak sesuatu di depan mama papa, apa yang harus kamu lakukan? Jadi itu adalah pembahasan untuk non-conflict time untuk berikutnya supaya preventif ke berikutnya gitu ya. Satu pertanyaan lagi. Yang belum ya? Yang belum, oke. Bisa gak memberikan contoh untuk otoritas dan pengaruh dalam hal penggunaan handphone untuk anak usia 13-14 tahun. Di dalam keluarga kami, anak kami yang kedua dan ketiga itu kan umurnya 13 dan 14 ya. Dekat. Ya, anak yang kedua dan ketiga itu umurnya 14 dan 13 tahun. Jadi sebelumnya kami mengontrol penggunaan HP
penggunaan untuk bermain game itu kita berikan hanya waktu weekend. Tapi setelah mereka masuk SMP, kita mulai beri kelonggaran untuk dia pakai HP dan ngelain dengan temennya. Karena kadang-kadang ada tugas-tugas sekolah juga gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan nih anak yang kedua ini suka kebablasan. Jadi kita tetapkan aturan supaya jam 10 semua handphone dimatikan. Supaya kita juga ada waktu bersama, berdoa, maksudnya kan kita mau berdoa bersama, sebelum berdoa bersama kita juga bisa saling bertanya mau didoakan apa. Jadi ada waktu yang dimana kita belum terlalu letih gitu untuk saling bicara dan juga baca Alkitab. Tapi anak yang kedua ini kadang-kadang dia udah matiin HP, terus kita udah semua masuk kamar, tiba-tiba dia ambil HP lagi, terus dia nyalain. Dan yang tahu biasanya mama saya karena oma tinggal bersama dan tidur, dan tengah malam bangun ternyata anak ini masih mainin HP. Terus dan saya dapat laporannya gitu, dan akhirnya saya coba tanya gitu ya sama saya bicara one-to-one dengan dia, dan saya tanya, apa yang mama bisa bantu untuk kamu supaya kamu bisa mengontrol diri kamu, supaya kamu kan tahu ini udah waktu HP udah dimatikan, kenapa kamu ambil lagi gitu. Apa yang mama bisa bantu? Terus dia bilang, mama ambil aja HP. Jadi waktu itu malam itu kebetulan HP itu dia bilang dia mau cas dulu, jadi ditinggal di kamar, saya nggak ambil gitu. Jadi begitu saya ngambil, rupanya dia tergoda untuk ambil lagi. Saya tanya, oh kalau gitu kalau HP itu tetap di kamar kamu akan tergoda untuk ambil lagi? Iya, dia bilang gitu. Jadi nggak apa-apa mama ambil HP itu untuk mama bawa ke kamar. Dia bilang nggak apa-apa. Nah, apakah hal itu maksudnya boleh kami lakukan untuk anak usia 14 tahun? Terus setelah itu saya kan lakukan itu ya. Terus biasanya nih dia ini kalau waktu dia SMP kelas 1 kelas 2 dia belajar dulu baru dia pegang HP. Belakangan ini pas mulai kelas 3 sambil belajar bisa sambil main HP. Tapi memang dia bilang nilai-nilai Joel tuh bagus loh mah, dia bilang gitu. Mama buktiin aja, dan memang benar waktu ambil rapot dia ranking 3 di kelas gitu. Jadi dia bisa, maksudnya dia bisa membuktikan bahwa dia tetap bertanggung jawab di dalam pelajaran dia gitu. Tapi jadi saya juga lagi bertanya-tanya apakah saya nanti menjadi orang tua yang permisif dengan membiarkan dia sambil belajar sambil main handphone seperti itu. Dan dia juga ada adik gitu, jadi adiknya ngelihat dia jadi ikut-ikutan gitu. Ya, saya jawab yang pertama, itu sudah tepat dan sudah bagus. Karena apa? Karena itu didiskusikan dan disepakati, jadi tepat sekali. Nah yang nomor 2, mengenai multitasking ya. Sekarang sampai di ruang rapat bapak-bapak ini semuanya ya, kalau rapat semuanya lakukan sesuatu yang lain ya. Nah mengenai ada anak-anak yang punya kapasitas multitasking dan memang dia juga menunjukkan prestasi, dia bertanggung jawab gitu ya. Tetapi ada anak-anak yang lakukan satu hal untuk satu hal tertentu. Nah sekali lagi di masa transisi adalah masa kita mendampingi. Itu adalah masa kita mentransisikan nilai yang kita lihat itu adalah hal yang baik. Dan kita tahu saat ini oke, tapi seberapa kita akan berdiri pas di borderline gitu ya, sebelum nanti pas jatuh gitu ya. Jadi kalau ada, saya selalu sering menggunakan istilah borderline. Jadi kalau kita betul-betul berdiri pas di ujung tebing, maka harus lebih alert, harus lebih awas. Saat ini oke, tetapi akan lebih baik kalau kita nggak terlalu pinggir-pinggir itu loh, ke tepi jurang gitu ya. Jadi saya memberikan prinsip kepada anak-anak bahwa kalau you stand on the cutting edge itu sekarang oke, tapi kita nggak tahu pas kita nggak oke-nya kapan, nah kita akan sangat mudah untuk tergelincir gitu ya. Jadi lebih baik kalau menurut ayah bunda nilainya begini adalah kasih distance yang cukup aman ya, terhadap borderline. Jadi kamu melihat kayaknya aku bisa lakukan ini, tapi sampai kapan kamu bisa,
itu enggak tahu, sekarang bisa iya. Tapi menurut ayah bunda akan lebih baik kalau kamu lakukan hal ini dulu, sesudah itu kamu bisa lakukan hal yang lain gitu ya. Tetapi akan perlu waktu untuk anak-anak grab gitu ya, untuk bisa dia ambil nilai itu. Tetapi sebelum dia bisa ambil nilai itu, maka perlu pendampingan. Betul-betul lihat seberapa dia udah mulai tergelincir atau enggak. Dan kalau dalam perjalanan dengan memberikan pengertian, dia mengambil nilai itu, nanti akan ditaruh sendiri. Atau mungkin konteksnya adalah ada game baru gitu ya, atau ada temen grup diskusi di sekolah ini lagi grup baru, lagi masa kesengsem seru-serunya gitu ya. Itulah masa pendampingan. Kalau enggak ada hal konteks yang hal-hal yang lagi istimewa, mestinya enggak akan sulit untuk anak itu bisa meletakkan gadgetnya pada saat dia melakukan hal yang penting gitu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Mengenai bab 7 sekarang, yaitu adalah alasan moral. Nah, ada banyak orang tua yang mengikuti kelas-kelas kami dan berpandangan bahwa yang paling penting adalah kami mendapatkan cara-cara praktis untuk memadamkan api di sini, memadamkan api di sana, begitu ya. Tapi buat kami itu bukan satu hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah hal yang berikut ini, mengenai alasan, mengenai moral, ya, bahwa di situ dibicarakan di bab itu adalah ada kecenderungan orang tua untuk mencampurkan antara moralitas Alkitabiah dan dengan kombinasi moralitas. Dan kalau Anda yang sudah banyak di antara Anda mengikuti kelas-kelas dan seminar-seminar kami ada survei-survei yang membuktikan bahwa kalau Anda menggunakan moralitas yang dicampur dengan nilai-nilai yang di luar Alkitabiah, apapun itu, hasilnya itu sama saja dengan orang yang sama sekali tidak membesarkan anak tanpa prinsip Alkitabiah, sekali lagi. Jadi kalau campur, itu hasilnya sama saja, ada begitu banyak survei yang membuktikan. Tapi kalau Anda menerapkan moralitas Alkitabiah dan semuanya berdasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan, itu hasilnya akan luar biasa. Kenapa juga demikian? Penting sekali Anda mengingat bahwa tujuan kita membesarkan dia sampai kebanyakan di umur 18 adalah supaya nanti dia berdiri sendiri sebagai orang di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai pribadi yang dewasa. Itu tujuan kita membesarkan dia dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Karena kita nggak pernah bisa jagain dia. Enggak. Begitu. Hanya Tuhan yang betul-betul bisa menjaga dia. Sehingga kalau kita membesarkan dia dengan prinsip Alkitabiah dan dia mengambil itu, kita mentransisikan itu dan itu jadi nilai pribadi dia, kita boleh lebih aman. Karena dia akan hidup di bawah pimpinan Tuhan. Itulah maksudnya waktu kita belajar dari Growing Kids Gospel, kemudian middle years, preteen, kemudian teen years, maksudnya adalah kita memuridkan mereka di dalam Kristus. Supaya dia jadi murid yang siap untuk mengikuti Kristus. Bukan mengikuti kita. Arahnya selalu ke sana. Maka, moralnya adalah betul-betul moral Alkitabiah. Kenapa? Di buku itu dibahas karena itu betul-betul mencerminkan pribadi Kristus. Dan kita ingin supaya kita dan anak-anak kita berkiblat kepada Kristus. Sementara dia menjadi anak-anak, kita menolong supaya diri kita menjadi kiblat dia. Tetapi sebetulnya, waktu kita bilang, seperti Paulus mengatakan, ikutilah cara hidupku. Paulus dengan berani mengatakan begitu karena dia tahu dia mengikuti Tuhan. Sama kita sebagai orang tua, dengarkan ayah, ikuti, taati. Kenapa?
Karena ayah pastikan ayah ikut Tuhan. Jadi waktu nanti kamu umurnya udah besar sendiri, kamu ikut Tuhan. Dan ayah bunda akan melihat kamu indah sekali. Perjalananmu yang mengikuti Tuhan, kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Nomor 2, karena moralitas Alkitabiah itu berorientasi pada orang lain, yang membuat anak-anak lebih peka kepada orang lain. Yang lalu kita belajar Yohanes 13 ayat 34-35. Bagaimana mengasihi, dan semua dasar-dasar yang kita ajarkan kepada mereka adalah, termasuk dengan bahasa kasih, adalah bagaimana mereka bisa mengasihi orang lebih lagi. Nah, di dalam banyak hal praktisnya sebetulnya, yang praktisnya teman-teman kita dari gereja Katolik itu sangat fasih di dalam hal itu. Jelas sekali tindakan-tindakannya itu secara sosial itu bagus sekali. Dan mereka menjadikan itu nilai-nilai keluarga mereka, yang anak-anaknya juga banyak sekali bertindak demikian. Kami latar belakang Katolik, istri saya dan keluarganya, kakaknya adalah seorang suster, dan di lingkungan tempat tinggal kami itu dominan teman-teman Katolik yang sangat kompak, dan kami banyak sekali mengikuti. Kami kompak sekali, 60 keluarga, dan kayak kemarin tadi malam pesta sampai setengah 11 malam. Kita dengan merah putih. 17 Agustus sudah main, 19 Agustus kita arisan sampai. Itu karena orang-orang Katolik yang saya selalu belajar dari mereka, secara sosial itu bagus sekali. Ya, jadi kita mau sebetulnya adalah anak-anak kita berdasarkan firman Tuhan lebih peka kepada orang lain, begitu ya. Nah, nomor 3 adalah kita baca Markus 12 ayat 28-31, tolong seorang bacakan. Markus 12 ayat 28-31. Ya, terima kasih. Kita tahu waktu orang Saduki dan Farisi bertanya jawab dengan Yesus, selalu tujuannya adalah menjebak. Karena berbagai hal selalu ditanya. Jadi yang mana nih yang harus diperhatikan? Yang mana yang harus dilakukan? Sama seperti kita banyak juga pertanyaan mengenai parenting kita. Gimana harus melakukan? Tapi Yesus betul-betul memberikan jawaban yang sangat tepat. Ambil dari 10 perintah Allah, Keluaran 12, ya. Keluaran 20, ya, bahwa hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang mengikuti itu adalah kasihilah sesamamu. Begitu. Dan waktu kita memuridkan anak-anak kita, konteksnya adalah itu. Bagaimana membuat dia lebih mengasihi Allah dan dengan itu mengasihi orang-orang. Bagaimana bertindak benar berdasarkan kasih kepada orang-orang. Itu harus menjadi moral kita. Dan di buku itu ditekankan bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang lain berdasarkan seberapa berharganya mereka bagi kita. Juga bukan dalam nilai kemanusiaan apapun, melainkan hanya atas dasar seberapa besar Allah mengasihi mereka. Itu hukum utamanya begitu. Begitu. Ya, itu yang kita bawa dalam segala macam teknik, metode dan sebagainya, ya. Dan berikutnya adalah nomor 3, nilai-nilai Alkitabiah itu menjunjung persatuan. Tanpa moralitas Allah, perilaku akan diatur oleh preferensi pribadi. Kepribadian beda-beda, orang tua juga beda kesukaannya, anak-anak juga beda-beda. Tapi kalau kita berpegang pada nilai moral yang sama, itu akan aman sekali. Dan terlebih lagi buat nantinya dia hidup sendiri, gitu loh.
buat nanti 18 ke atas. Ya dia masih sering counseling kepada kita. Tapi kalau dia udah pegang prinsip-prinsipnya itu jadi indah sekali. Nah, urutannya adalah seperti ini di buku Moral Alkitabiah. Fokus orang tua Kristen adalah membesarkan seorang yang bertanggung jawab secara moral dan menyadari bahwa Yesus Kristus ada di dalam kehidupannya, di kehidupan dia, kehidupan anak kita. Itu fokus kita dalam membesarkan anak. Ya, dia bertanggung jawab moral, terus dia menyadari bahwa Yesus ada dalam kehidupannya. Sehingga dia bertanggung jawab kepada Yesus dalam setiap tindakannya dan mengarahkan tindakannya kepada Kristus. Kemudian hanya jika itu terjadi, jika hal ini terjadi, maka pelatihan moral akan masuk melampaui pikiran. Masuknya ke dalam hati. Jadi waktu kita bilang, bagaimana sih mendidik hati? Gak akan bisa mendidik hati tanpa moral Alkitabiah. Gak bisa. Hanya jika ini terjadi, maka kita mendidik dia di dalam hati. Dan dengan itu, nilai-nilai Allah akan menjadi lebih dari sekadar pengaruh kehidupan positif. Kalau pengaruh kehidupan positif itu adalah perilaku yang baik, begitu. Orang yang baik, gitu ya. Tapi ini kita mau mereka, anak-anak kita menjadikan itu sebagai gaya hidup mereka. Ya. Dan terakhirnya adalah kita jadikanlah hati anak sebagai sasaran utama Anda. Hatinya ya, bukan perilakunya. Perilakunya kadang-kadang salah, tapi kalau kita dapat hatinya, itu enak. Misalnya contoh tadi yang saya pakai contoh tadi. Salah banget itu perilakunya. Dia ngomong di depan teman-temannya, dia kayak skakmat kita begitu loh. Tapi pertanyaannya kita bukan dengan permisif, tapi kita mau dapat hati dia atau enggak? Bukan dengan permisif atau otoriter, bukan. Kita bisa enggak berdialog dalam situasi itu, dalam situasi kita disudutkan begitu, kita bisa enggak menunjukkan kasih yang lebih kepada dia? Gitu ya, itu yang tema pertama kan, pelajaran pertama. Anak-anak semakin bertumbuh, semakin sulit, inilah masanya kita semakin menunjukkan kasih kepada mereka. 1 Korintus 13 ayat 11, waktu itu yang kita bahas. Jadi di tengah keterdesakan kita di dalam situasi itu, apakah kita bisa tetap menunjukkan kasih? Kalau kita katakan, terus kita balik tadi case-nya kan, kamu seneng gak? Oh enggak seneng lah. Nah mami juga, tadi tuh mami bergumul sekali. Ini waktu non-conflict time, sekali lagi, waktu non-conflict time, malam-malam gitu. Mami bergumul sekali, sebetulnya mami enggak senang sekali. Tapi mami pikirin kamu. Kamu udah ngomong begitu, mami juga timbang-timbang ya. Kalau mami udah ngomong ke temen, terus kamu bikin ini, terus mami pasti malu. Jadi kali ini karena hal itu. Dan dia bisa melihat, wih gila ya, sebetulnya mami itu kesel banget loh. Tapi mau ngalah gitu loh. Dan menunjukkan kasih. Maka itu kita bukan mengarah ke perilakunya. Maka kalau saya katakan yang lalu adalah, kalau kita mengarah ke perilakunya, kita akan instruksi, koreksi, instruksi, koreksi. Dan dia jadi anak yang enggak dewasa. Dan kita enggak dapat hatinya. Itu sebabnya Maleakhi 4 ayat 6, itu penting sekali. Bagaimana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Penting sekali. Dan untuk mendapatkan hal itu, kita jadikan hatinya sasaran utama, itu betul-betul pakai moralitas Alkitabiah. Ya, sehingga kita enggak game, digital game gitu, 0 atau 1, 1 atau 0. Kamu yang dapat atau orang tua yang dapat? Kan jadi tanding terus gitu ya? Enggak. Gitu ya. Nah, berikutnya tindakan moral versus pemikiran moral, di buku itu dibahas. Apakah kita hanya akan menghasilkan tindakan moral atau kita mau menghasilkan pemikiran moral? Karena ada orang tua yang bingung bahwa anaknya dari kecil baik-baik gitu. Di sekolah minggu, terus di koram, terus di apa, terus dia muda, kenapa jadi begini ya begitu ya? Orang tua cenderung menekan perilaku negatif dalam diri anak remaja.
Sehingga mereka tidak mengangkat hal-hal yang baik. Gitu ya. Jadi cuma neken-neken, jangan gini, oh nggak boleh gini, oh itu nggak bagus gini. Tapi bukan mengangkat hal-hal yang baik. Jika pengajaran kebanyakan dilakukan pada momen-momen konflik, maka yang diberitahukan adalah perilaku negatif. Ya, saya ambil lagi contoh tadi, contoh di mobil tadi. Turun dari mobil kita, enggak pokoknya jawabannya no. Selesai. Kita hanya menekankan perilaku negatif. Saat itu beres, seperti api padam. Tapi ada sekam di dalam. Gitu? Dalam hati anak, dia bingung setengah mati. Kok jadi nggak boleh ya begitu ya? Nggak dapat kita ya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita ngajarnya di momen konflik, kita pasti berusaha madamkan api. Gitu aja. Supaya nggak kebakaran nih. Gitu ya. Tapi berikutnya dulu kita lihat. Pelatihan moral negatif itu meninggalkan kekosongan. Karena kebaikan moral tidak terdefinisikan bagi anak. Pokoknya jangan, nggak boleh gitu. Ini nggak gitu ya. Kosong dia. Dia nggak dapat, dia nggak jadi dewasa di dalam gereja. Yang dia tahu adalah nggak boleh. Pada masanya, waktu dia udah nggak di bawah otoritas langsung atau dari tempat lain, dia akan lakukan yang I'm free now. Begitu. Nggak usah tanya segala sesuatu, saya bisa lakukan segala sesuatu sendiri tanpa tanya, tanpa minta izin begitu. Dan itu yang jadi begitu seperti anak-anak begitu. Ya. Dan terakhirnya adalah pengajaran saat non-konflik yang memberi pengarahan kepada anak-anak tentang melakukan apa yang baik. Jadi tadi saya sudah contohkan, waktu itu didialogkan malam hari, jadi kamu bisa gimana kalau berikutnya, kalau teman kamu tanya di depan mami papi begitu kan. Oh dia tahu apa yang baik. Jadi. Begitu. Maka penting sekali, non-conflict time kita belajar di sesi 1 Growing Kids God's Way. Dan itu lebih perlu lagi di umur anak-anak remaja ini. Jadi waktu ada api mulai terbakar gitu, Anda jangan berusaha memadamkan. Keep calm. Gitu ya. Karena waktu kita berusaha memadamkan api, kita sebetulnya hanya melakukan ini, pelatihan moral negatif. Yang lagi-lagi dia bingung. Jadi harusnya gimana sih? Terus kita bilang, you know the SOP. Okay, for the sake of SOP. Terus waktu dia sudah sendiri, dia bilang, I don't have any SOP. Gitu. Dia sendiri gitu. Tapi dia nggak dapat prinsipnya. Pertanyaan dulu. Boleh tolong mic? SOP nih. Bagus. Ada SOP bagus sekali. Bagus sekali, harus ada SOP. Saya kan udah ikut kelas berkali-kali ya Pak. Dan Bapak kan selalu encourage husband and wife should come together. True Pak? Yeah. Sometimes like the situation in what we are happening last night itu. Yang tadi itu. Okay. Saya itu sebenarnya udah tahu ini anak akan malu kalau dijawab tidak boleh gitu loh. Tapi sudah terlanjur ibunya nyeletuk. No. Tapi ya kita dua harus menjadi satu, betul Pak? Ya. Jadi makanya saya juga diam, tapi setelah di kamar saya bilang, ini anak pasti malu sekali. Begitu dengan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kita miss, tapi kita perlu spontan answer at that moment, gitu. Apakah Pak Rizal dengan Ibu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu? Ternyata Ibu bilang tidak, sebenarnya Pak Rizal bilang, mestinya boleh sih, cuman begitu gitu. Coba Pak. Pernah. Karena menurut saya, sebentar. Karena menurut saya juga pernah di umur mereka dan saya juga tahu rasa malunya setelah kita udah bilang, ya oke besok kita pergi dan ternyata setelah udah bikin janji at the end of the last minute, aduh gua nggak dikasih sama nyokap bokap gue ternyata gitu loh.
itu malunya sepertinya berkali-kali lipat itu loh gitu. Jadi ya saya mau tanya juga gitu, maksudnya kalau memang ada perbedaan antara husband and wife for the answer, tapi itu require an immediate answer at that certain time, itu gimana gitu Pak gitu loh. Jadi gimana? Siapa cepat dia dapat gitu? Saya senang sekali kalau Pak Hans yang tanya. Betul, kadang-kadang kita itu kan ya udah langsung jawab gitu ya. Tapi yang penting bahwa suami nggak langsung interrupt. Menurut papi nggak apa-apa lah, udah pergi aja. Nah itu jadi dua jawaban yang berbeda sekali. Tapi waktu sampai rumah terus kita bilang, pasangan suami bilang ke istri atau sebaliknya, menurut aku tuh sebenarnya begini-begini, dia pasti mau dan begini-begini. Kalau aku I don't mind gitu ya, it's okay lah dia begini gitu ya. Nah kalau kita mau saling mendengarkan dan kita sama-sama belajar hal yang kita udah bertumbuh bersama, maka itu akan menjadi saat yang indah. Masa penuh kesempatan yang dapat bukunya kemarin ya, itu akan jadi saat yang indah, contoh yang real untuk mami bilang, aduh sorry, mami tadi di mobil emosi karena mami kesel. Tapi terus papi udah kasih tahu begini-begini, mami setuju sama papi. Jadi nggak ada, maksudnya anak-anak kita ini udah makin besar ya, mereka tuh tahu kalau kita itu sering buat kesalahan juga gitu ya. Maksudnya itu real, waktu kita mau mengakui mami tadi emosi karena begini-begini emosi kesel, jadi mami jawabnya itu. Tapi sesudah ngobrol, mami setuju sama papi, kamu boleh pergi besok. Nah terus nanti non conflict time kita bahas hal itu. Jadi boleh kita untuk belajar untuk merendahkan hati dan minta maaf gitu ya. Jadi young people make mistakes, dijamin gitu ya. Dan kita nggak bisa mengharapkan mereka sempurna, nggak berbuat kesalahan. Mereka akan tetap buat kesalahan-kesalahan yang kekanak-kanakan di umur remaja itu. Gitu ya. Jadi itu jadi kesempatan-kesempatan yang real, sehingga kalau dia nanti melakukan hal yang salah untuk bisa minta maaf ke adiknya, dia emosi atau apa, itu jadi teladan ya. Jadi sepakati, dan kalau ada hal yang nggak setuju sampaikan gitu ya. Jadi itu akan betul-betul menjadi dinamika yang indah sekali di keluarga kita, dan anak-anak kita jadi bertumbuh, mereka melihat gitu ya. Ya, makanya Anda jangan terpancing situasi. Kadang-kadang Anda pakai strategi delay to answer. Mami pikir dulu ya. Iya, itu sering. Itu sering. Bunda akan diskusi dulu dengan ayah. Nah, masalahnya adalah waktu kita lagi emosi. Misalnya seperti tadi kan, itu kita emosi banget gitu. Apalagi lagi emosi, apalagi sedang emosi, jangan keluarkan perpu baru. Oke? Ya, jangan. Jadi mesti tarik dulu, enggak bisa jawab sekarang. Mami harus diskusi dengan papi, begitu. Dan dia lebih tahu lagi bahwa berarti kita betul-betul satu, begitu ya. Ya, jadi kalau alasan kita mengajarkan anak-anak mengenai alasan moral dengan kuat sekali, etika demi sesama, etika mengutamakan dan memikirkan kepentingan anggota keluarga lain, itu mereka akan betul-betul belajar gitu ya, untuk waktu mengambil keputusan itu memikirkan faktor-faktor lain. Demikian juga kalau mereka melihat contoh dari orang tua, waktu kita mengambil keputusan memikirkan kepentingan mereka, memikirkan posisi mereka. Itu contoh yang indah sekali. Karena etika demi sesama itu betul-betul garis merah sejak zaman di GKGW dulu ya. Yang etika demi sesama yang papa dititipin boneka yang udah butut, tapi memperlakukan boneka itu berharga, karena dilihat dari pemiliknya. Karena papa mengasihi pemilik boneka butut ini anaknya, maka dia memperlakukan dengan spesial. Demikian juga waktu kita memperlakukan orang lain, anak-anak mempertimbangkan kepentingan kita adalah demi etika, demi sesama. Ya. Saya tambahkan satu contoh yang buat anak-anak kami ngeh gitu ya, mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kami bersyukur, kami mengalami waktu itu, kami banyak pelayanan. Dan kalau saya udah pelayanan di KW atau apa, saya selalu bilang sama anak-anak, tidak boleh telepon. Apapun yang terjadi di rumah, kecuali itu mengenai keamanan dan keselamatan ya. Kalau enggak boleh telepon, enggak boleh enggak ini, enggak ada telepon. Waktu mereka umur-umur pra-remaja. Nah satu kali, kami menerima telepon palsu itu loh. Yang, Pak,
ini ibu ada suaminya kecelakaan gitu ya, mungkin yang di KW-KW masih ingat waktu itu ya. Dan itu 4 anak kami punya respon 4 yang berbeda. Yang nomor 1, wah kecelakaan harus apa ini? Mereka ketakutan gitu kan. Yang pertama, teleponnya Bapak kecelakaan di Bogor, harus apalah perlu apa yang harus segera transfer di mana, di hal yang begitu detailnya saya nggak ingat. Tapi keempat anak ini merasakan mengalami hal itu, dan yang pertama berdoa diam-diam di hati, yang kedua menyelinap ke kamar karena orang flekmatik ya, yang ketiga cry out dengan keras bersuara keras. Yang keempat waktu itu belum ngerti. Yang keempat, ada apa Mbak, kenapa gitu ya, ada apa gitu. Nah momen itu Tuhan kasih hikmat bagi kami untuk menjadi sesuatu yang bisa masuk di hati mereka. Gimana kalau di usia remaja mereka itu, waktu mereka nggak pulang malam, nggak kasih tahu, jangan repot ini itu, gitu ya kan. Kadang kalau ditanya, aku tuh udah oke, aku udah bisa begini-begini, mami nggak usah tanya-tanya, nggak usah telepon-telepon. Nah pengalaman itu menolong mereka untuk bisa memahami bahwa kalau mereka telat itu, kita pikirannya udah kemana-mana gitu ya, yang ya nggak tahu kamu di mana dengan siapa. Nah itu menolong mereka, pengalaman itu menolong mereka kalau mereka telat sedikit pun. Bahkan sampai seumur sekarang nih ya, umur 22. Kalau Ranita telat pulang, dia pasti teks, aku pulang terlambat sekian, soalnya ada ini. Karena dia pernah mengalami hal itu. Jadi pengalaman hal-hal yang terjadi itu kita bisa ambil untuk kembali mendorong alasan moral, etika demi sesama dan memikirkan orang lain. Itu akan menjadi indah sekali waktu anak kita betul-betul mau melakukan, bukan karena nanti mami marah lah kalau enggak di SMS gitu ya. Jadi kita betul-betul kalau mengajarkan alasan moral, etika demi sesama, itu anak-anak kita akan betul-betul melakukan dengan pemahaman dan dengan hati yang betul-betul mengasihi orang lain, mempertimbangkan kepentingan orang lain. Indah sekali betul-betul. Ya waktu itu adalah yang angkat telepon, kami masih ada pembantu di rumah waktu itu. Jadi pembantunya teriak, wah kenapa semua? Ayah tabrakan. Wah itu reaksinya seperti tadi begitu. Dan itu bisa dibalik untuk dipakai untuk kalau kami yang di rumah, mereka yang di luar, kami berpikir mengenai sesuatu yang bisa sampai kemana-mana. Saya lanjutkan dulu sekarang. Ya, B adalah bagaimana memberikan alasan praktis supaya itu enggak jadi cuma tindakan moral tapi pemikiran moral dari mereka. Mereka harus punya tahu why-nya, begitu. Tidaklah cukup untuk mengajar anak-anak Anda cara untuk bertindak menurut aturan moral, Anda juga harus mengajar mereka cara untuk berpikir benar. Jadi tadi contoh adalah bagaimana kalau kamu di luar dan kamu terlambat pulang itu harus texting atau kasih tahu, karena secara moral itu adalah memperhatikan sesama, yaitu orang rumah, orang tua terutama begitu ya. Dan alasan utama anak-anak tidak menyerap nilai yang diajarkan adalah karena instruksi moral acap kali tidak disertai oleh alasan moral. Jadi kalau cuma instruksi dan itu adalah cocoknya untuk anak di umur ini, dan itu instruksi terus dipakai untuk umur-umur ini, dia nggak mentransisi nilai, nggak ambil nilai itu jadi nilai dia. Itu adalah cuma punya orang tua, dia nggak mau begitu. Dan dikatakan di buku adalah sebagian anak mencapai usia dewasa dengan perilaku yang sepertinya bermoral di luarnya, tetapi kurang memiliki moralitas di dalam hati. Jadi kalau dia nggak ambil nilai, mungkin dia pulang tepat waktu, tapi dia nggak tahu why-nya. Nggak karena dia mengasihi orang tuanya begitu. Ya, dia hanya lakukan seperti itu. Dan betul-betul titik awal pelatihan moral adalah Alkitab. Jadi dalam konsultasi kami kepada orang tua dan ada orang tua yang berkata, waduh ini kekurangan gua nih, gua kurang nih kalau dalam Alkitab saya kurang sekali Pak. Anda punya PR. Anda punya PR karena harapan terbesar dalam membesarkan anak-anak adalah kita sendiri terlebih dahulu punya hubungan yang semakin
semakin kuat dengan Allah. Yang itu akan menolong mereka untuk meniru gaya hidup itu. Di level apapun kita. Di level apapun kita. Ada yang di level ini, ada yang di level ini. Tapi kalau anak-anak lihat kita semakin mencintai Tuhan. Semakin banyak membaca Alkitab, semakin banyak mendoakan, semakin banyak menjawab jawaban doa untuk keluarga. Anak-anak semakin melihat kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu akan jadi, dia akan jadi mengambil nilai itu dan nanti dia hidup sendiri berdasarkan nilai-nilai yang seperti itu. Indah, Bun. Jadi titik pelatihan awal moralnya adalah di Alkitab. Dan di situ adalah dibahas mengapa memahami pentingnya konteks, mengapa konteks akan memberi wadah situasi yang memungkinkan sistem nilai diterapkan dengan menggunakan peraturan-peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu bukan sekedar Taurat, gitu ya. Mempunyai SOP di rumah harus jadwal, peraturan, tapi menaruhnya di dalam konteks itu akan membuat dia mengambil nilai dari peraturan itu. Kalau nggak ditaruh di dalam konteks, dia skak, kita skak, dia skak, kita skak, begitu? Dia nggak mau pakai peraturan itu nantinya. Dia nggak mau ambil itu jadi nilai pribadi dia. Dia nggak akan mentransisikan. Dia hanya pikir bahwa ya, selama saya di rumah orang tua saya, inilah Taurat di rumah orang tua saya. Tapi sekali saya keluar dari rumah orang tua saya nggak punya kewajiban terhadap Taurat itu. Karena apa? Karena saya nggak punya hubungan secara hati dengan orang tua. Nggak dapat itu. Hanya peraturannya yang ditegakkan. Tapi bukan kasihnya yang ditunjukkan melalui peraturan-peraturan atau di dalam peraturan-peraturan itu. Menghindari legalisme. Prinsip tetap harus diutamakan di atas peraturan. Peraturan bisa dideviasi. Simple. Peraturan bisa dideviasi, bisa diubah. Tapi bukan berarti harus selalu dideviasi, itu jadi permisif. Tapi bukan peraturan selalu harus dilakukan secara hitam putih begitu, itu jadi otoriter. Tapi yang kita berikan kepadanya, dia adalah prinsipnya, bukan peraturannya. Makin umurnya makin besar, makin prinsipnya yang kita tekankan sehingga nanti dia mengelola dirinya berdasarkan prinsip itu, bukan berdasarkan peraturannya. Kemudian motif utama Anda haruslah dalam rangka untuk melatih anak, to train them, not to control them. Nah, kita senang kalau kita punya Taurat, kita punya peraturan, kita bisa skakmat dia. Sesuai nggak dengan peraturan ini? Anda udah tahu nggak peraturannya? Bisa atau enggak? Nggak boleh kan? Selesai. Bukan. Kita mau pakai peraturan-peraturan yang kita bikin itu untuk melatih dia jadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita mau melatih mereka jadi orang yang siap untuk hidup sendiri di bawah pimpinan Allah nantinya. Pertanyaan? Oh, satu lagi. Akan jauh lebih efektif jika Anda melatih mereka dengan menggunakan pengaruh, yaitu dengan bertindak sebagai role model, sebagai panutan. Nah, ini adalah bagaimana bergeser dari otoritas ke pengaruh, memakai standar moral Alkitabiah yang bukan kita perlakukan sebagai Taurat, tapi sebagai prinsip. Pertanyaan? Ya. Belum nyala. 11 perempuan, kalau diajak ke gereja itu ya alasannya capek, kalau enggak minggu depannya alasannya aduh badanku rasanya nggak enak, kalau enggak minggu depannya lagi misalnya apa tadi, banyak ulangan, belum selesai belajarnya. Nah kan semalam saya udah bilang besok berangkat gereja pagi. Terus dari itu aku bilang jangan tidur malam-malam, dia lagi nonton laptop, nonton film di laptop gitu. Nah pagi ini alasannya
aku capek banget kata dia gitu kan. Kemudian saya udah ngomong gini, kamu bangun ke gereja, aku bilang gini, kamu jangan mulai itu ya, nggak menghargai pentingnya ke gereja gitu loh. Terus udah gitu aku tinggalin. Nah, maksudnya bagaimana cara membujuk anak dengan pengaruh supaya mengembalikan anak itu ke gereja kembali gitu. Terima kasih Pak. Pertemuan yang lalu kami memberikan contoh dan juga melalui kesaksian Pak Riki dan Bu Ika ada banyak contoh lagi. Itu sebetulnya semuanya dilakukan hal-hal itu yang saya katakan adalah untuk supaya firman masuk. Gitu sebetulnya. Jadi kita mau lebih banyak main bersama, kita mau banyak melatih keterampilan bersama, kita supaya itu jadi jalan untuk firman masuk. Begitu ya, untuk prinsip-prinsip masuk. Karena kalau kita lebih banyak main sama anak, hatinya kena. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan teman anak-anak kita, hatinya kena. Kalau kita apa semua yang kami contohkan itu, berkomunikasi lebih lagi, tulis surat, itu hatinya kena. Dan dengan itu, waktu kita masukkan firman, apa saja, kita udah dapat hatinya. Masuk ke hatinya dia. Jadi, Ibu lagi bertanya tentang ujungnya. Gitu ya. Nah, ujungnya Anda akan dapat kalau Anda mulai lakukan itu. PR itu, pilih 1-2 hal, terus pilih lagi berikutnya, pilih lagi berikutnya, pilih lagi berikutnya. Terus waktu Anda ngomong, sebetulnya, terus lagi dialog ya, pertanyaan. Jadi bukan instruksi. Kamu tahu, jangan nggak pentingin ke gereja. Kamu tahu gereja itu penting, lewat, semuanya lewat. Nggak jadi nilai dia, oke? Jadi itu dialogkan. Mama pengen tahu, kok kamu suka ini ya, capek waktu Sabtu malam gitu. Dia cerita misalnya gitu kan. Bukan ngenye ya, bukan capek lagi ya. Bukan gitu. Bukan maksudnya. Tapi nanya beneran gitu ya. Oh. Terus kalau misalnya Mama simpulkan, udah dengan beberapa pertanyaan lain, terus Mama bisa simpulkan, kamu nggak seneng ya ke gereja ya? Boleh aja. Terus dia bisa bilang dengan terbuka, oh ya aku nggak seneng, oh gitu. Udah jangan dihotbahin. Iya, oh itu. Apa yang bisa membuat kamu senang ke gereja? Dan pertanyaannya kan sifatnya kan terbuka. Menurut kamu sebetulnya penting nggak ke gereja? Dia bisa jawab nggak penting. Keep calm. Okay. Kita udah mulai dengan pertanyaan, menurut penting nggak? Aku sih nggak rasa terlalu penting. Terus langsung tanduknya naik gitu kan. Penting tau nggak gitu kan. Udah. Tenang aja, oh dia rasa nggak penting, oke. Oh, jadi kalau menurut kamu terus tanya, sampai kita dapat sebetulnya apa ya, sebetulnya kenapa ya. Terus kita bisa doakan itu, nanti Anda lihat. Bagaimana bukan kita yang di depan, tapi Tuhan yang di depan. Ini seperti klise. Tapi kalau zaman dulu nggak ada klise, nggak jadi fotonya. Gitu, nggak bisa cetak kan. Harus ada klise, zaman sekarang sih pakai digital begitu. Jadi pertanyaannya bisa begitu, tapi bisa memang nanti Anda akan lihat bagaimana waktu hati kita benar dan kita bergantung pada Allah, terus kita mengusahakan yang terbaik, terus Tuhan akan bertindak dengan caranya, mengubahkan hati dia, begitu. Ya, saya nggak bisa kasih jawaban, tapi lakukan PR, kita mau dengar nanti pertemuan berikutnya. Ya, anak-anak remaja sekali lagi kalau mereka punya ada substitusi, ada satu dorongan untuk mereka bisa punya pengaruh, mengambil kontribusi, pasti beda banget ya. Jadi betul-betul diskusikan dan cari tahu apa yang terjadi. Karena kalau kita betul-betul bertransisi dari otoritas dan pengaruh dan mengajarkan mereka untuk bisa menimbang, bisa memutuskan, bisa memikirkan kepentingan orang lain sebagai dasar dari alasan tersebut, maka bab yang minggu depan itu akan jauh lebih menarik lagi. Adalah kenapa anak remaja itu kok enggak mau dengerin dan enggak mau ngomong. Itu ya judulnya, mengapa anak remaja tidak mau berbicara atau mendengarkan.
Nah itu alasannya itu di bab ini sebetulnya. Ya, jadi sesi berikutnya akan sangat menarik karena banyak orang tua merasa kayaknya nggak bisa tuh ngomong sama mereka. Mereka nggak mau ngomong, nggak mau mendengarkan. Tapi kalau kita melakukan sesi ini dengan baik, hal itu akan tidak perlu terjadi dan kita bisa menjembataninya. Nah, terima kasih untuk keterbukaan anak yang gak suka ke gereja. Tapi saya melihat ada banyak anak remaja yang suka ke gereja. Tapi apa? Wah, Anda boleh cek di kebaktian remaja. Dan Anda punya PR untuk bertanya bagaimana kamu selama di kebaktian remaja. Sekali-sekali boleh lihat ke sini, ya, bagaimana perilaku mereka, karena itu jadinya adalah cuma perilaku moral. For the sake of what, I don't know, obligation to come to the church every Sunday, and they're sitting here, Kami pernah mendengar, saya ikut duduk pernah waktu itu, kasihan memang yang khotbah itu banyak begini, "Shh," ya, terus nanti ngomong 2-3 kalimat, "Shh," begitu, aduh Pak Arthur tahu lah ya. Jadi kalau nggak bicara, yang diem begini-begini. Jadi Anda mesti cek anak-anak Anda supaya mereka nggak hanya melakukan perilaku moral, tetapi mereka melakukan perilaku moral versus tindakan moral versus alasan moral. Mereka harus dapatkan alasan moralnya. Kenapa? Gitu. Nah, sebelum kita beristirahat ada satu pengumuman. Oh ya, tanya satu hal. Mic-nya di mana tadi? Mic boleh pass on. Ke belakang. Saya mau nanya Pak, yang kan kalau misalnya anak-anak sudah kita latih dengan nilai-nilai yang kita ajarkan, ya terus terang kalau dengar begini belum semuanya kita lakukan. Nah, cuman kami punya pergumulan kepada anak-anak. Misalnya sering sih, bukannya sekali, tapi sering. Misalnya mereka bergaul gitu ya. Bergaul terus ketemu dengan teman-temannya yang mungkin berbeda ya, berbeda dengan nilai-nilai yang kami ajarkan. Nah, mereka bergumulnya begini, kami juga lagi bergumul sampai sekarang. Bagaimana mereka sih tetap firm gitu ya dengan nilai-nilai yang kami ajarkan. Cuman mereka akhirnya quote unquote kayak kurang bisa relate gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami hal itu. Jadi kadangkala, saya juga sama suami jadi sama Yulu, jadi kita juga jadi quote unquote kita coba refleksi gitu ya. Jangan sampai apa yang kami ajarkan itu memang itu bukan sesuatu yang quote unquote benar ya. Tetapi juga satu sisi kami ingin meneguhkan mereka gitu. Kalau misalnya ini ya kami yakin hal ini benar, alkitabiah, mereka perlu bisa firm gitu. Tanpa terpengaruh, tapi mungkin mereka tetap harus bisa berteman, tetap bisa bergaul gitu, walaupun agak sulit gitu. Nah, hal-hal seperti ini gimana nih Pak? Saya nggak tahu sesuai dengan yang ini nggak? Ya, terima kasih. Saya menceritakan mengenai kasus saya sendiri kepada anak-anak, bahwa saya mengalami hal itu sejak saya muda. Sejak saya di kampus, saya bertumbuh, saya sungguh-sungguh dan saya sama sekali ada kebablasannya juga sih. Saya kalau orang tuh lagi teman-teman lagi ngobrol gitu, terus saya masuk ke situ terus dia bilang, ada orang kudus nih kayak gitu. Dan saya dikatakan begitu, padahal saya dari Bandung, saya bukan dari Kudus, gitu kan. Tapi pokoknya mereka akan mengganti topik pembicaraan. Karena saya udah pasti saya nggak akan ikut di joke-joke yang kotor atau apa segala macam. Tapi mereka langsung, dan itu sampai sekarang juga. Jadi saya cerita kepada anak-anak saya bahwa saya dijauhi dan sebagainya, dan mereka tahu mereka akan mengalami hal itu juga, begitu ya.
Berikutnya adalah contoh-contoh. Ya, pertanyaan ini bagus sekali Bu Nani, terima kasih. Begini ya, waktu kita mengajarkan nilai-nilai dan anak-anak kita mengambil nilai itu, waktu mereka keluar dari rumah dan punya pergaulan yang lebih luas, maka mereka akan dihadapkan. Nah, kalau nilai-nilai anak-anak kita kuat, maka tekanan teman-teman sebaya itu tidak akan menekan mereka. Mereka pede-pede aja ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat di middle years kita pakai pipa U ya. Pipa U itu adalah tekanan. Ini adalah nilai keluarga. Nah, ini adalah pengaruh luar. Kalau nilai-nilai itu anak-anak kita sudah ambil, di luar ada apa dia pede-pede aja. Tetapi kalau nilai itu belum tertransisikan, maka dia akan tertekan. Ya, mengenai apa saja itu, mengenai cara berpakaian, mengenai tas yang harus merek apa atau sepatu merek ini, itu akan mereka tertekan. Tapi kalau mereka punya nilai, mereka pede-pede bahkan mereka bisa menjadi pengaruh. Nah, waktu kita melihat kalau mereka jadi nggak nyaman atau kayaknya kita ini yang obsolete kali ya, udah kuno gitu. Apakah hal itu terjadi? Tergantung. Kami punya teman yang memiliki nilai-nilai yang baik, anaknya sangat bergaul juga, tetapi dia bukan tipenya anak yang baca-baca buku ciklit atau ikut sinetron-sinetron gitu ya. Tapi ini adalah teman-teman pelayanan di gereja. Dan dia menjadi salah satu dari anak yang enggak up to date mengenai apalah itu cerita-cerita anak-anak itu ya. Dan teman-temannya bisa menerima dia. Dan dia bisa menerima teman-temannya bahwa dia nggak ngerti film-film itu gitu ya. Temannya akan sayang-sayangin dia, aduh si Cici ini kasihan emang dia nggak ngerti nih ini cerita mengenai sinetron ini. Tahu nggak Ci itu mengenai ini. Si Cici dengan polos dan senangnya, ya aku nggak tahu mengenai itu. Tapi mereka diterima. Nah mengenai kalau dia nggak diterima gimana? Seseorang diterima atau tidak diterima oleh satu lingkungan itu adalah bubble dari 3 lingkaran besar. Kita hidup di dunia publik, ya, yang basa-basi semua orang akan selamat pagi Pak, salam, ya. Kalau di gereja salam-salaman sekeliling, semua salam. Itu adalah dunia publik yang secara umum kita mengasihi semua orang. Tetapi lingkaran itu akan menjadi kecil oleh pilihan karena kesukaan yang sama, hobi yang sama. Dan akan menjadi lebih kecil lagi dan sangat nyaman meskipun kita berbeda karena dipersatukan oleh visi. Ya, jadi kalau orang memiliki visi, memiliki tujuan hidup yang sama, sampai kapanpun mereka akan berjalan bersama dan akan nyaman. Bahkan dengan ada perbedaan-perbedaan preferensi akan nyaman. Contoh yang sangat nyata adalah keluarga-keluarga Bapak Ibu yang dari Yayasan Unike ya. Kami melihat mereka bersama-sama sejak anak-anak kecil sampai sekarang, bahkan bukan hanya sampai sekarang. Mereka mempersiapkan sampai umur nanti ya. Mereka membangun yang namanya rumah sahabat keluarga dan mereka punya satu kompleks yang namanya senior home. Ya, jadi nanti tanya sama teman-teman SK, apa itu senior home? Kenapa kok mempersiapkan sampai nanti tetap mau melakukan hal bersama-sama? Karena mereka memiliki nilai yang sama, memiliki visi yang sama. Jadi akan ada dunia di mana mereka merasa nggak nyaman, akan ada lingkungan. Tetapi kalau mereka punya visi yang sama, punya tujuan hidup yang sama, ketidaknyamanan itu nggak akan signifikan. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan di gereja ya, di pasutri, komisi apa, kita punya perbedaan dan latar belakang yang berbeda, tapi kita dipersatukan oleh nilai alasan moral yang sama, kita dipersatukan oleh visi untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, jadi enggak apa-apa, enggak nyaman, tetapi kalau betul-betul nilai visinya enggak sama, ya otomatis bukan kita yang meninggalkan mereka. Mestinya kalau kita melakukan dengan benar dengan visi dan nilai itu, mestinya teman-teman itu yang akan meninggalkan kita. Terima kasih Bu Nani. Bu, nanya Bu, sorry satu lagi, yang kasusnya seperti ini, ada satu lagi kasus yang kami, misal contohnya ya, di keluarga kami tuh kami nggak boleh nge-label, kami belajar untuk nggak boleh nge-label orang atau menjelekkan orang, misalnya begitu ya. Ini kami terapkan. Nah kasusnya itu ada tuh satu saat anak kami kan karena sekolah online, jadi dia punya teman. Nah somehow temannya itu nge-label atau ngebully temennya, bukan anak saya. Dia marah sekali gitu. Jadi saya ngeliatnya begini, wah. Jadi nilai itu udah ketransfer tuh bahwa udah terbiasa di rumah nggak boleh begitu. Dan dia melihat seseorang melakukan itu kepada temannya, dia marah sekali gitu. Nah
Itu satu contoh. Nah setelah dia marah sekali, temannya yang dimarahin nggak terima karena nilainya beda, stres anak saya. Stres kenapa orang bisa begitu, dia kesel kenapa temannya dibegitukan, tetapi akhirnya itu stresnya itu apa ya, sampai kalau di chatting, kalau teman online itu saya baru ngikutin teman, bisa di left out gitu, entar di invite, di left out. Nah itu bagi mereka, left out itu seperti seolah Dikucilkan. Nah saya masih bergumul bagaimana cara kita gini loh, maksud saya itu memang nilai yang kita ajarkan ke anak, itu udah baik gitu ya. Cuman anak ini quote unquote masih belum bisa dewasa menghadapi respon-respon yang bisa ekstrim gitu, dan dia kaget gitu, shock gitu, itu gimana? Ya, seperti tadi juga kita katakan bahwa ini anak-anak yang memang masih di umur itu, masih apa namanya, nggak kuat betul. Dan tapi idealis banget kalau dikasih nilai. Jadi kita hanya harus menemani, betul-betul hanya harus menemani untuk menyembuhkan perasaan dia terkucilkan. Bahwa enggak apa-apa terkucilkan dari cara itu, dari teman seperti itu. Itu yang kita harus betul-betul menemani mereka dalam hal-hal itu. Memberikan contoh-contoh dari kehidupan pribadi, dari kehidupan teman-teman kita, dari tokoh-tokoh Alkitab. Begitu sampai dia tersembuhkan dan siap untuk hal-hal seperti itu nantinya. Saya tambahkan sedikit sekali. Dunia anak-anak kita itu dunia digital ya. Mereka punya teman-teman virtual ya, yang kebayang dah kita gitu ya. Tetapi kita bisa, maksudnya dunia itu memang sekarang ada hal-hal seperti itu. Saya menolong anak-anak untuk bisa punya teman yang real in person, baru masuk ke teman melalui sosial media. Tetapi kalau kita mengambil beberapa hal nggak bisa seperti itu sempurna, maka kita perlu menambahkan kepekaan lain, sensitivitas. Bahwa kalau ada orang yang nerombol antrean saya nggak kenal, tentunya saya nggak akan negur. Tetapi kalau yang nerombol itu Bu Narni, saya akan negur, bu ngantri dong gitu ya. Jadi tergantung, kalau kita punya hubungan, maka kita bisa memberikan masukan. Tanpa hubungan, nah, susah sekali orang bisa menerima. Jadi sensitivitas dan kepekaan kita dampingi sehingga dia bisa tahu kapan I speak out, kapan saya harus menahan diri sampai saya punya hubungan. Terima kasih.